dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah. Keindahan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing. Lihatlah indahnya pemandangan yang Tuhan telah berikan pada kita semua berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak mempesona. Ingatlah, keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan lapisan es, padang rumput, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Sampit. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan alat tulismu. Ambillah buku paketmu. Siapkan buku tulismu. Dan siapkan juga alat untuk menulis. Selalu jaga kesehatan dengan rutin mencuci tangan dan menjaga pola makan. Jangan malas mandi dan jangan bangun kesiangan selama belajar dari rumah ya. Adapun materi kita kali ini adalah tentang kondisi alam Indonesia. Masih bersama Ibu Hilda ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan kondisi alam Indonesia. Peserta didik mampu menjelaskan keadaan fisik wilayah Indonesia. Dan peserta didik mampu menjelaskan kondisi iklim di Indonesia. Peta konsep. Ini adalah sub-sub materi yang akan kita bahas selanjutnya. Keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Sumatera Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain berbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil di Indonesia. Di negara dengan 4 musim perbedaan, suhu bisa sangat ekstrim. Pada musim panas, rata-rata suhu dapat melebihi 40 derajat Celcius. Sebaliknya, musim dingin suhu dapat mencapai lebih dari kurang 40 derajat Celcius.
Kondisi iklim Indonesia. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu 1. Iklim muson atau iklim musim, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan. 2. Iklim tropis, terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. 3. Iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Angin muson barat pada periode Oktober sampai April. Angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada bulan Mei sampai September. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Nah, pada saat itu Indonesia terjadi musim kemarau. Siswa-siswi sekalian, demikianlah materi kita kali ini. Semoga kalian bisa menyimak dan memahaminya. Sampai bertemu pada materi selanjutnya, yaitu tentang flora dan fauna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selanjutnya tentunya kalian ada tugas yang harus dikerjakan ya. Tugas kalian adalah perhatikan gambar A, perhatikan gambar B. Lakukanlah atau deskripsikanlah gambar A dan B tersebut.